semuanya. Oke. Selamat sore semuanya, teman-teman CNN Indonesia dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung dengan Instagram CNN Indonesia Live. Hari ini kita ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia. Hari ini bahasnya itu ya, Jawa Timur ngelakoni PSBB, piye kabare. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng sama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, akan mewakili Provinsi Jawa Timur beserta dengan mewakili Ibu Gubernur ya, Ibu Hovifah. Nah, nanti saya akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih upaya percepatan penanganan COVID-19 atau Corona yang terjadi di Jawa Timur. Apalagi besok nih ya, warga Jawa Timur khususnya di kota Surabaya, kemudian di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo besok akan mulai PSBB hari pertama. Kalau Jakarta sudah dari jauh-jauh hari, Jawa Timur khususnya Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo ini besok akan mulai. Nah, seperti apa penerapan PSBB di sana, aturannya seperti apa, nanti kita akan bahas. Tapi kalau dari data yang saya baca di CNN Indonesia, informasi terakhir di CNN Indonesia, memang kasus di Jawa Timur ini setiap harinya ya masuk dalam 5 besar. Artinya kasusnya ada di posisi 5 teratas, terbesar di Indonesia. Bahkan terakhir harusnya ini sudah ada konferensi pers ya dari juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, tapi kita live dulu, nanti saya update mungkin. Tapi yang terakhir nih per 26 April 2020 di Jawa Timur aja kasusnya sudah mencapai 785 orang, bahkan 557 diantaranya sampai saat ini masih menjalani perawatan. Nah, udah gitu ya, ada juga kasus-kasus tambahan lainnya, kasus baru. Ini ada di Lumajang, kemudian Pasuruan, ada di Probolinggo, Bojonegoro, Tulungagung, Kabupaten Malang, Trenggalek, sampai dengan Pacitan. Nah, wilayah Anda gimana? Wilayah Anda termasuk dalam zona merah nggak? Kalau wilayah Anda termasuk dalam zona merah, mungkin nanti bisa tanya-tanya sama Pak Emil ya. Gimana selanjutnya? Apa yang harus dipersiapkan oleh warga supaya persebarannya tidak semakin cepat, tidak semakin meluas, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Saya lihat dulu apakah Pak Emil sudah masuk nih. Nampaknya Pak Emil belum mulai request ya. Nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi requestnya. Tapi mungkin saya bisa kasih Anda informasi lain ya. Ini juga dari cnnindonesia.com yang saya baca dan juga Detikcom. Jadi katanya nih, jelang PSBB, kendaraan akan disemprot dan akses masuk khususnya ke kota Surabaya akan diperketat, akan disekat bahkan. Nah, menjelang penerapan PSBB di Surabaya ini ada posko checkpoint di beberapa titik yang akan disediakan. Jadi nggak cuma penyemprotan disinfektan, tapi juga sudah memulai melakukan penyekatan di wilayah Jawa Timur khususnya di Surabaya. Kalau di Jakarta sendiri, di Jabotabek, sekarang ya sudah banyak penyekatan, khususnya dari Jakarta menuju Tangerang, ada di Tol Merak, kemudian dari Jakarta menuju Jawa Barat, khususnya di Tol Cikampek ataupun di Kalimalang yang menuju arah Bandung dan Pantura, kemudian ke arah bawah ke arah Bogor juga ada penyekatan. Nah, ini yang masih banyak ditemukan ternyata. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman koresponden CNN Indonesia di lapangan. Ternyata masih banyak orang yang belum tahu aturan PSBB, penyekatan ini, apa yang harus digunakan ketika lagi ketika lagi berkendara melewati daerah atau lintas provinsi gitu ya. Apa di Jakarta masih banyak yang melanggar aturan PSBB, Mbak? Banyak, masih banyak. Nah, ini harus ada kesadaran dari warganya ya. Khususnya nih kayak misalnya aja paling gampang adalah keluar rumah pakai masker. Itu ternyata ada beberapa orang atau beberapa pengendara keluar rumah nih gak pakai masker, jadi harus diputar balik, gak boleh keluar rumah, sama polisi harus putar balik, harus ambil maskernya dulu. Atau ada juga di mobil gitu ya, misalnya di mobil penumpangnya tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas mobil itu ya. Jadi kalau mobilnya city car yang kursinya 4, ya udah di mobil cuma 2 orang aja, nggak bisa lebih ya. Kalau lebih disuruh balik lagi sama Pak Polisi. Nah,
Ada juga selain itu masker yang di motor juga ya, ada yang tidak menggunakan sarung tangan. Jadi ternyata nih selain helm sekarang adalah masker dan juga sarung tangan menjadi pelengkap untuk keselamatan. Bukan hanya keselamatan dalam berkendara, tapi juga keselamatan untuk menghindari diri terpapar dari corona. Halo Alfiansa, halo Hamzatun, terima kasih sudah bergabung. Ada Reda Pratama Dwi Putra. Kita lihat nih, Pak Emil sudah gabung atau belum? Nah, nampaknya belum ya, nggak apa-apa. Kita masih tungguin katanya, soalnya dari asistennya Pak Emil yang saya terima barusan ya. Jadi Pak Emil nih lagi ada acara saat ini untuk sosialisasi juga ya, jelang PSBB besok di Surabaya. Pastinya akan jadi usaha keras untuk pemimpin daerah Jawa Timur, khususnya di Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo, mengingat besok akan PSBB. Wow, ada yang dari Batam hadir, luar biasa, terima kasih. Halo Erika Putris, semangat juga semua teman-teman. Ajit Wildan, terima kasih sudah bergabung. Ada Fajrial, halo Kak. Pak Emil masih ada tamu katanya. Oh, ada yang kasih tahu saya, Pak Emil masih ada tamu, nggak apa-apa, kita tungguin. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Kira-kira teman-teman nih di bulan Ramadan ini, kita kalau ngerasa bulan Ramadan ya biasanya jam segini, jam 4 nih udah ke bazar-bazar, udah cari-cari takjil ya nggak sih? Tapi sekarang sedihnya karena di Jabodetabek ini PSBB, nanti mungkin teman-teman di Jawa Timur akan merasakan ya, khususnya di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, nggak akan menemukan tukang jualan lagi. Akan sulit sekali. Yang jualan apa sih biasanya takjilnya, asinan, kemudian apalagi gorengan, lesu, kudung mangan, iya kan belum mangan. Terus apalagi ya, banyak lah ya, lontong-lontong, arem-arem, aduh itu susah sekarang yang jual ya. Jadi mungkin ada baiknya nonton di YouTube terus belajar bikin arem-arem sendiri. Sulit sih ya, tapi ada hikmahnya mungkin dari penerapan work from home atau stay at home. Jadi kita banyak belajar hal-hal baru di rumah, belajar masak, atau mungkin belajar potong rambut sendiri. Jadi ternyata saya lihat di YouTube nih tutorial potong rambut jadi highlights teman-teman, highlights warganet. Kata Fani Imaniar, ya Allah aku kangen tahu tek-tek. Aku kangen banget sama asinan sayur pakai kerupuk kuning itu, pakai sambal kacang. Enak banget ya. Nah, ada dari pertanyaan dari Fajrial, Kak, Jakarta udah ada efek PSBB-nya. Sebetulnya memang masih banyak warga yang belum menaati peraturan PSBB ya. Tapi secara garis besar, karena saya tinggal di Bekasi, saya menuju Jakarta, saya melewati jalur-jalur wilayah lintas provinsi. Terlihat banget sebetulnya kendaraan itu sudah mulai sepi banget ya. Jadi kendaraan yang biasanya mungkin ya cuma 30-40 km per jam gitu, sekarang bisa sampai 80-100 km per jam dalam perjalanan. Jadi polusinya juga berkurang, kemacetannya juga berkurang. Semoga juga ini kasusnya semakin berkurang ya, karena kalau kita lihat memang kasus harian juga corona dianggap sudah mulai menurun, tapi masih ada kasus. Sempat waktu itu di tanggal kalau tidak salah 12 April itu kasusnya paling tinggi, kasus hariannya paling tinggi, sempat mencapai angka 407 kasus dalam satu hari, dan sekarang sudah mulai tidak sampai 400 lah ya, masih 300, 200, tapi kita harapkan tidak meningkat lagi dengan angka yang sama pada tanggal 12 atau 13 April kalau saya tidak salah. Kita masih tunggu nih, ada Pak Emil, ada tadi teman-teman yang tanya katanya sudah mulai menurun ya. Semoga ya, kita harapkan kasus ini juga sudah bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah sudah punya formulanya. Seperti apa sih tidak hanya menangani kasus atau virus COVID-19-nya, tapi juga menangani warganya yang terdampak corona, terdampak COVID-19. Ada pertanyaan dari NFT Nanda, gimana Kak nggak bisa mudik? Sedih dong ya, nggak bisa mudik ya. Teman-teman juga pasti saya yakin sedih banget nggak bisa mudik. Saya biasanya mudik nih ke Jawa Timur, ke Kediri, tapi kayaknya tahun ini harus menunda mudiknya karena ada kasus corona, dan kita tidak mau orang-orang tersayang yang mungkin kalau di kampung kita ketemunya
mbah-mbah ya yang lebih tua. Kita nggak mau kita jadi bawa virus ke sana. Tapi semoga dengan ada larangan mudik ini angka COVID-19 bisa ditekan dengan maksimal. Ada lagi yang bertanya nih, kapan vaksin untuk corona bisa dibuktikan? Nah, siapa nih? Elshanti mungkin harus banyak-banyak baca cnnindonesia.com atau nonton CNN Indonesia TV karena kita selalu update di sana seperti apa sih. Ada uji coba yang dilakukan di Inggris untuk manusia, bahkan sudah dilakukan untuk manusia, dan perkembangannya selalu kita tampilkan, selalu kita tayangkan di layar CNN Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sering makan tahu po dong kalau di Kediri? Iya dong, tahu po. Pakai apa lagi? Sambal petis? Iya enggak? Aduh enak banget, saya jadi kangen mudik. Apalagi ini, madu mongso. Madu mongso pasti ada di tiap lebaran. Dan juga, apa lagi ya? Brem kali ya. Aduh itu makanan mudik banget. Ada lagi pertanyaan dari Wildan, apa nih? Kak, kalau PSBB-nya masih belum efektif, gimana tuh Kak? Ada tindakan dari otoritas nggak untuk menggalakkan aturan PSBB agar dipatuhi? Ini yang juga jadi concern atau perhatian banyak orang ya, karena memang sampai saat ini pemerintah sebetulnya tidak memberikan sanksi administratif kepada orang-orang yang melanggar aturan PSBB. Karena saat ini hanya diberikan surat, tapi surat itu sebagai teguran, surat imbauan, tidak ada denda, tidak ada sanksi seperti penjara dan lain-lain. Tapi mungkin jika, ini kan Jakarta saja sudah ada perpanjangan masa PSBB ya, mungkin ke depannya jika orang-orang masih bandel nih, masih nggak mau menaati aturan PSBB, masih keluar rumah nggak pakai masker, belanja di pasar masih berdempet-dempetan, berdesak-desakan, kayaknya nggak menutup kemungkinan gitu ya akan menerapkan denda kepada orang-orang yang melanggar ini. Nah, PSBB ada lagi pertanyaan nih, Arisa Putra 67, PSBB di Jawa Timur kok nggak merata Kak? Contohnya di Malang, belum dilakukan PSBB. Jadi data yang saya dapat tadi terakhir dari pemerintah daerah Jawa Timur, ini gara-gara saya sebelumnya wawancara Kang Emil, sama-sama Emil dari Jawa Barat. Sekarang kita ke Jawa Timur sama Emil Dardak ya. Nah, data yang terakhir saya terima dari Pemprov Jawa Timur. Sebetulnya yang tertinggi ini Kota Surabaya, kemudian Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan ada 32 kasus positif, kemudian Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, ini kampung saya nih, Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Gresik. Ada banyak wilayah yang juga belum mengikuti atau belum melaksanakan aturan PSBB. Nah, nanti kita bisa tanyakan nih sama Pak Emil yang mungkin sebentar lagi akan bergabung. Kita tunggu requestnya. Katanya sih Pak Emil sudah siap nih. Jadi kita tunggu request Pak Emil di live atau di ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia. Saya cari dulu nih request live Pak Emil Dardak yang akun Instagramnya sudah centang biru. Terima kasih banyak. Ini ada Emil Dardak sudah request, kita connecting Pak Emil, kita sapa langsung. Waiting for Emil Dardak. Kita masih connecting. Oke, sudah bergabung bersama kami ada Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Pak Emil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Emil, apa kabarnya? Baik. Baik ya. Oh, ini masih ada siapa? Ini Mas Tama nih ya. Kayaknya kameranya terbalik nih, Mas. Nah. Oke, sudah bergabung bersama saya ada Pak Emil Dardak. Pak, kita tahu ya Pak, kita langsung saja nih kan di Jawa Timur. Nih tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng warganet di ngobrol bareng CNN Indonesia. Sudah ngobrol banyak, ternyata banyak yang concern juga. Kenapa cuma Surabaya, kenapa cuma Kabupaten Gresik dan juga Sidoarjo. Tapi sejauh ini sosialisasi percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur seperti apa Pak Emil? Ya, kita memberikan waktu 3 hari setelah penyerahan keputusan gubernur mengenai penetapan PSBB di 3 kota, 3 daerah ya, 1 kota dan 2 kabupaten. Jadi dari 3 kota dan 2 kabupaten ini 3 hari ini kita harapkan cukup untuk masyarakat. Pak Emil mohon izin, saya potong dulu sebentar. Pak Emil boleh handphonenya agak lebih dekat karena suaranya tidak begitu jelas.
Bentar ya. Boleh dibantu dengan Mas Tama, handphonenya didekatkan lagi supaya wajahnya terlihat nih. Bisa? Gimana? Udah kedengeran sekarang? Sudah. Boleh diturunin lagi sedikit Mas Tama kameranya supaya headroom-nya nggak terlalu banyak. Siap. Nah, Ya. seperti itu. Oke. Sampai mana tadi kita? Sampai sejauh ini sosialisasinya kan dari tanggal 24 ya Pak, sampai tanggal 27. Iya. Nah, 3 hari. sosialisasinya sejauh ini seperti apa di kota-kota yang akan dilakukan atau memberlakukan PSBB? Ya, perlu kita ingat bahwa tulang punggung atau garis terdepan dari penerapan PSBB kan bupati dan wali kota. Itulah sebabnya keputusan PSBB juga diambil bersama-sama. Bu Risma, kemudian Pak Bupati Sidoarjo, PLT, kemudian Bupati Gresik, kita mengambil keputusan melihat secara objektif data yang dimunculkan pakar-pakar medis, termasuk hasil rapat Persatuan Rumah Sakit, maka 3 wilayah ini memang yang punya potensi peningkatan yang paling tinggi untuk COVID-19. Dari skor epidemiologi, skornya sudah 10 untuk Surabaya dan Sidoarjo, 9 untuk Gresik. Sedangkan skor 8-9 itu menurut skalanya ya sudah penerapan PSBB seharusnya. Kalau 6-7 masih opsional gitu. Jadi inilah yang kemudian Bupati Wali Kota juga berada di garis terdepan, disupport dengan berbagai elemen Forpimda. Jadi ada TNI ada Angkatan Laut, ada Angkatan Darat, ada kepolisian, semua bergerak, termasuk BPBD, Satpol PP, bergerak menjelaskan bahwa ini adalah pembatasan bukan pelarangan. Nah, artinya membatasi tempat kerja. Tempat kerja apa yang dibolehkan itu sudah ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Ada 21 item tempat yang diperkenankan untuk bisa berlangsung di sana. Termasuk kemudian masyarakat kegiatan apa yang boleh dilakukan. Ya kalau untuk membeli bahan pokok itu boleh. Ya, bekerja kalau selama mereka bekerja di sektor-sektor yang tadi sudah disebutkan boleh. Tetapi di dalam peraturan gubernur mengenai PSBB ada protokol-protokolnya bagaimana caranya melakukan kegiatan di tempat kerja. Misalnya physical distancing, pakai masker, kemudian juga harus ada thermal gun check. Kalau ada yang punya penyakit bawaan harus ada perhatian ekstra dan khusus seperti yang sudah berusia di atas 60, diabetes, ibu hamil. Karena itu potensi komorbid namanya, yang bisa meningkatkan keparahan kalau sampai terinfeksi virus COVID-19. Di transportasi publik, kalau kendaraan roda 2 tidak boleh membonceng, karena itu artinya nggak ada physical distance. Kalau roda 4, artinya juga harus ada setengah aja dari kapasitas yang digunakan. Nah, hal-hal ini ada di dalam Pergub mengenai PSBB yang mengintegrasikan aturan dari Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, dan juga Menteri Perhubungan. Oke, Pak Emil, kita tahu penerapan ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan, artinya berakhirnya sampai tanggal 11 Mei 2020 ya. Tapi informasi yang saya dapat dari rekan-rekan di lapangan, dari korespondensi CNN Indonesia di Surabaya ini khususnya, kami ingin tahu koordinasinya dengan Wali Kota Surabaya seperti apa, karena ternyata berdasarkan laporan teman-teman nih, masih banyak yang belum paham Pak dengan aturan PSBB. Ya, ini adalah proses sih ya. PSBB nggak kemudian hari pertama mulai lantas sudah nggak ada lagi proses belajar. Semua orang belajar setiap hari, termasuk yang melaksanakan pun belajar bagaimana kita menerapkan dengan sebaik-baiknya. Nah ini tapi kan sudah era digital gitu ya, sudah banyak sekali peran masyarakat. Monggo loh masyarakat mau ngetek wali kotanya, ngetek wagubnya, ngetek gubernurnya. Ya kalau presiden kejauhan lah ya. Gitu. Kalau misalnya melihat bahwa ada yang melanggar aturan PSBB gitu. Nah, dari situ kita akan kemudian memfokuskan karena mengawasi setiap ujung titik itu kan nggak mungkin. Walaupun ribuan personil sudah disiagakan oleh Kapolrestabes Surabaya untuk mendukung pelaksanaan PSBB ini. Jadi ya kita yakinlah kepada kemampuan aparat kita, tetapi kita tidak mengatakan pasti sempurna. Disinilah peran masyarakat itu jadi penting. Jadi kita meyakini bahwa ini learning process. Artinya mengatakan pemahamannya sempurna 100% tidak, tapi semua tahu bahwa ini sederhana. Jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Dan kalau keluar rumah gunakan masker dan jaga jarak karena siapapun yang ada di dekat Anda bisa saja positif. Dan sebaliknya, orang itu akan berpikir bahwa Anda pun bisa saja positif. Jadi physical distancing, masker, dan hanya lakukan 2 itu kalau benar-benar urgent. Itu rumusnya paling sederhana mengenai PSBB sebenarnya.
Oke, Pak Emil, kalau dari peraturan Gubernur Jawa Timur sendiri mengenai COVID-19 atau pedoman pembatasan sosial berskala besar ini, ada aturan jam malam juga nggak nanti di Jawa Timur? Ya, ada wali kota bupati yang menerapkan, karena penerapan jam malam ini juga sebagai sebuah tolok ukur juga untuk melihat masyarakat penting nggak sih keluar rumah gitu. Artinya siapapun yang keluar rumah di atas jam 9 kemungkinan besar bukan urusan kerjaan yang urgent. Ya, kecuali dia memang ronda kan gitu. Jadi kalau kita katakan bahwa dia keluar rumah itu berlaku untuk unnecessary, unessential ya, artinya hal-hal yang tidak essential. Kalau dia keluar rumah karena dia jaga malam di rumah sakit, ya boleh. Kalau dia jaga keamanan, ya boleh gitu. Jadi, atau kalau dia memang harus ngangkut barang pokok ke pasar karena memang itu sangat penting harus nyampe subuh, ya silahkan. Jadi, tolonglah, ini bukan pelarangan, tapi pembatasan. Tapi yang membuat ini muncul PSBB karena banyak sekali yang keluar rumah, nongkrong di taman, kemudian juga nongkrong di jembatan, di tempat-tempat umum, di kafe, tanpa menggunakan masker dan untuk keperluan yang nggak urgent. Begitu. Tapi sekarang lagi ngabuburit loh Pak, kayaknya orang rindu dengan nongkrong-nongkrong di jalan sambil cari takjil, gimana? Ya kita harap bahwa masyarakat bisa tetap menjalankan ibadah Ramadan ini dengan khusyuk ya, dengan istilahnya dengan penuh makna, walaupun tradisi kita buka bareng ini banyak berubah. Toh salah satu kenikmatan puasa ini kan buka bersama di rumah. Betul. Oke, Pak Emil, saya juga harus tanya nih untuk mengonfirmasi lagi. Bagaimana kemudian pemerintah, khususnya pemerintah daerah, menjamin kebutuhan primer dari masyarakat yang kemudian terdampak dengan COVID-19 di Surabaya, di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo, dan juga nanti wilayah lainnya di Jawa Timur? Ya, ini yang perlu dicamkan bahwa terlepas dari menyematkan status PSBB atau tidak PSBB, sebenarnya kita sudah berhitung dampak dari ekonomi yang terpukul oleh keberadaan pandemi COVID-19. Kita berasumsi bahwa masyarakat akan berkegiatan sesuai dengan apa yang dianggap aman. Artinya memang ada pembatasan fisik yang berlangsung. Nah, sebenarnya penerapan PSBB ini tidak jauh beda dengan skenario yang kita gunakan untuk melihat dampak ekonomi dari pembatasan fisik tadi. Nah, di sini kita ada angka bahwa ada 4 sektor yang paling terdampak, yaitu industri, pengolahan, kemudian perdagangan, kemudian transportasi publik, dan juga di sektor akomodasi dan makanan minuman, seperti hotel, event, exhibition, dan lain-lain. Nah, di Jawa Timur ini, sepertiga masyarakat kita kerjanya di pertanian. Nah, yang kerja di pengolahan itu ada sekitar 16%, yang bekerja di perdagangan ada sekitar 18%. Ini kita hitung semua. Kemudian kita lakukan satu assessment mengenai berapa persen dari setiap segmen tersebut yang harus kita tolong. Hasil masukan dari akademisi, dari pakar, itu sektor transportasi publik itu minimal kalau kita ketemu setengahnya itu udah pasti kondisinya paling sulit. Minimal setengahnya dari pelaku sektor transportasi. Dan dari sektor akomodasi hotel minimal 60% benar-benar terpukul. Dan dari industri dan juga dari perdagangan kurang lebih 40%. Nah, ini formula ini kita masukkan ke dalam angka yang ada di BPS. Kemudian kita menemukan bahwa intervensi yang harus kita lakukan, karena dari Menteri Sosial ini sudah menyasar kurang lebih 5 juta keluarga se-Jawa Timur. Dari total 13 juta keluarga. Nah, Jawa Timur provinsi menyasar kurang lebih 1 juta, dan masing-masing kabupaten kota kita rasa akan juga ekivalen lah dengan sasaran kita. Jadi dengan cakupan seperti ini, ya Jawa Timur sudah mengcover kurang lebih mendekati 40% dari target tadi. Nah, karena anggaran kita terdesentralisasi, 60%-nya kita harapkan kabupaten kota bisa mengcover. Nah, bagaimana Pak kalau nggak terdata? Sekarang sudah ada website radarbansos.jatimprov.go.id. Ada orang berKTP Jawa Timur tapi tinggal di Jabodetabek dan belum tercover, coba kontak ke situ. Website jadi bisa langsung lapor ya Pak Emil? Ya, jadi pakai website itu bisa lapor di situ, diisi formnya. Sejauh ini sudah ada hampir 2.000 yang sudah mengisi formnya, yang mengunjungi 57.000. Menurut kita masih sedikit ya, karena ini website ini gampang diakses. Gitu. Dan kalau ada orang yang KTP-nya bukan Jawa Timur, tapi posisinya domisilinya lagi ada di Jawa Timur, mereka juga tentunya tidak kita abaikan begitu saja.
Oke, kalau ngomongin soal KTP-nya Jawa Timur, tapi sekarang tinggalnya mungkin lagi di Jakarta, lagi di Tangerang. Kita ngomongin soal mudik nih Pak Emil. Saya juga orang Jawa Timur, saya orang Kediri yang nggak bisa mudik tahun ini kayaknya ya, karena ada PSBB dan juga coronavirus ini. Tapi Pak Emil, sejauh ini pelaksanaan pelarangan aturan mudik di Jawa Timur sudah efektifkah untuk mengurangi orang-orang yang pergi mudik ke Jawa Timur pulang kampung ini Pak? Itu selama ada himbauan tidak mudik, himbauan ya, belum larangan, itu pun sudah ada arus berdatangan ya. Mereka yang kembali, ada yang pekerja migran, ada yang dari Jabodetabek gitu. Karena ya itu kondisi ekonomi juga memaksa mereka kembali ke rumah gitu, karena tidak ada yang dikerjakan. Kemudian ada yang mungkin tinggalnya nyewa rumah bulanan dan dia nggak punya lagi biaya untuk mengcover itu, maka mereka kembali ke kampung halaman. Nah, SOP yang kita terapkan kepada mereka waktu itu, kita kerjasama dengan TNI Polri, maka di setiap desa ini sudah hampir 90% desa itu sudah memiliki balai observasi. Jadi mereka kalau kembali, mereka akan kemudian diobservasi dulu selama masa inkubasi. Kepala desa dan masyarakat sangat antusias menerapkan sistem ini. Ada beberapa yang kemudian komplain kenapa ada balai observasi, takut nanti jadi penyebaran COVID. Ada juga yang bisa menyikapi ini dengan sangat dewasa dan cerdas bahwa memang ini bukan orang-orang yang pasti COVID, tetapi untuk melihat, mengobservasi, mereka ditempatkan di tempat yang berjarak dari yang lain dan satu sama lain di dalam juga saling berjarak. Jangan mereka ditaruh di balai observasi malah ketularan di dalam gitu. Jadi ini yang sudah diterapkan. Bahkan di hari terakhir itu kalau nggak salah lebih dari 10.000 itu datang ke Jawa Timur pada saat hampir larangan berlaku tanggal 24. Nah setelah larangan kemarin ini 2 hari, kurang lebih sehari 2 hari ini sudah ada lebih dari 1.000 kendaraan yang disuruh balik arah dari Jawa Timur. Oh, oke. Pak Emil, kalau ngomongin mudik, Pak Emil mudik juga nggak biasanya? Tahun-tahun sebelumnya? Ya saya dulu mudiknya ke Trenggalek, tempat saya pernah jadi bupati dulu. Dan ya untuk tahun ini ya kita harus konsisten lah mengatakan. Cuman kalau memang ada tugas negara yang menanti dan saya harus ke Trenggalek, ya itu bukan mudik, itu kerja namanya ya. Tapi kalau mudik kita harus senasib sepenanggungan dengan semua warga Jawa Timur bahwa tahun ini kita tidak mudik. Saya pun nggak bisa ketemu keluarga tahun ini karena keluarga ayah ibu saya, adik saya ada di Jakarta. Oke, ini karena waktunya juga cuma sedikit, saya tahu Pak Emil sibuk, tadi abis musrembang. Ini kan ngomongin mudik, saya mungkin pengen ajak Pak Emil untuk main games. Kita bangkitin yang dirindukan dari Jawa Timur sama orang-orang yang nggak bisa mudik nih, kayak saya. Gimana, siap nggak Pak Emil? Game apa? Gamesnya ini banyak banget di Instagram nih Pak Emil. Jadi kayak tebak-tebakan siapakah aku atau apakah aku atau di manakah aku. Jadi nanti saya kasih clue sama Pak Emil. Nah, Pak Emil tinggal jawab ini di mana, ini apa, atau ini siapa. Jadi ini nggak jauh-jauh dari Jawa Timur karena tadi Pak Emil juga mudiknya ke Trenggalek. Saya yakin Pak Emil tahu sama hal ini. Apa siap? Tuh? Monggo, silakan. Siap ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapakah aku? Ini kayak iki opoca gitulah. Ini 2 kata, buah-buahan dan daging bercampur menjadi satu. Meski pedas, tetap disantap tanpa ragu. Jawabannya apa, Pak? Kalau buah sama daging itu biasanya rujak cingur tuh. Karena ada dagingnya, ada buahnya, ada cinturnya sapi itu. Kalau pecel nggak ada daging biasanya. Dan doyan nggak Pak rujak cingur? Hah? Doyan nggak Pak rujak cingur? Lumayan, tapi Bu Kofifa lebih doyan lagi sama rujak cingur. Oke, kita lihat jawabannya adalah tarang, rujak cingur. Betul ya? Jadi jawabannya betul. Selamat buat Bapak. Selanjutnya nih, pertanyaan yang kedua. Luar biasa. Semua orang dari seluruh dunia berjalan jauh ke tempatku di Banyuwangi. Hanya untuk mengunjungi birunya cahaya dalam gelapnya bumi. Nah, ini semua juga udah tahu nih, Kawah Ijen Blue Fire. Blue Fire, sudah pernah mengunjungi belum, Pak? Yeay! Mudah-mudahan pandemi COVID selesai, kita bisa semua kembali berwisata ke sana. Karena cuma 2 di dunia.
Amin, amin, amin. Kita selanjutnya pertanyaan. Nah, kami adalah hewan. Kami dianggap sebagai simbol para pahlawan. Siapakah kami? Hewan, tapi simbol pahlawan. Hmm. Banteng biasanya. Ayo, kami adalah hewan. Kami itu berarti lebih dari satu, Pak. Banteng kalau rame-rame juga banyak tuh. Saya ingetnya Pancasila, soalnya satu-satunya hewan yang dari Pancasila tuh banteng. Ada Boleh, clue ayo. lain, Mbak? Saya menjadi ikon sebuah wilayah. Ikon sebuah wilayah. Kan ada Surabaya dong, ada ikonnya, yaitu Kota Pahlawan. Surabaya tuh Suro itu ikan hiu dan Boyo tuh buaya. Jadi lambang Surabaya. Yeay, hiu dan buaya. Luar biasa, Iya. walaupun tadi jawabnya banteng dulu, nggak apa-apa. Berikutnya ya. Berikutnya, Pak Emil. Oh, masih ada? Wow. Masih, ada 6 pertanyaan, 3 lagi. 6. Terletak berbatasan dengan Ini Samudra jam-jam Hindia. segini jam kritis loh, ini puasa. Iya, saya tahu. Saya sengaja biar warganet lapar jadinya. Terletak berbatasan dengan Samudra Hindia, ombaknya dianggap ganas. Bahkan siapa saja yang ada di wilayah ini bisa basah kuyup tanpa harus menceburkan diri. Jawabannya, Pak, ada di Pacitan. Oh, ada di Pacitan tuh ada pantai, ada pantai Klayar namanya. Tapi ada pantai Betul yang itu sekali, loh, ada Pantai yang Klayar. ya. Betul. Kalau di Bali kan ada Devil Stairs ya. Ya. Tapi kalau di Pacitan ada Pantai Klayar. Katanya nggak jauh beda, sama lah sensasinya. Berikutnya nih. Ini yang mungkin banyak dikangenin sama orang-orang, termasuk saya yang nggak bisa lebaran di Kediri. Pertanyaannya adalah, hitam manis sedikit kecut, bukan obat. Warna-warni, bukan lampu lalu lintas. Apakah aku? Hitam manis, sedikit kecut, tapi bukan obat. Warna-warni, tapi bukan lampu lalu lintas. Ada lagi nggak clue-nya nih? Cluenya selalu ada di lebaran, Pak. Pokoknya selalu ada kalau kemana-mana, kalau silaturahmi, ke rumah Eyang, rumah Mbah, ke rumah Pak De, ada itu. Warna-warni, Pak. Warna-warni itu permen madu mongso, tau nggak? Yang di itu tapi zaman dulu banget itu. Oh, mungkin Jadul saya anak zaman abis. dulu ya, Pak. Iya. Gila, itu zaman saya masih SD tuh, ke tempatnya Eyang itu madu mongso Aha. tuh. Emang sekarang susah nyari Wah, madu Kediri mongso? banget emang nih, Mbak, nih beneran nih. Ini khas Sekarang Kediri jauh. Mataraman, Mbak, betul. Kediri, Betul ya? Tulungagung, Trenggalek, iya. Sekarang susah, Pak, cari ini di Trenggalek. Jarang ini, tapi di Trenggalek ya masih, di Kediri mungkin masih. Oke. Selanjutnya ini juga yang mungkin akan bikin orang kriuk-kriuk perutnya. 2 kata ini, Pak. Meskipun diolah dari bahan yang basi, tapi tetap dinikmati. Tapi tetap dinikmati. Mungkin ada warganet yang mau bantu Pak Emil jawab. Tape, bukan. Meskipun diolah dari bahan yang basi, tetapi tetap dinikmati. Ya, ada itu loh, yang kayak beras ketan itu loh, yang dibungkus warna hijau itu apa ya namanya? Saya kasih clue lagi. Tape beras itu loh, tape beras itu loh. Bukan. Saya kasih clue lagi. Terbuatnya Iya, boleh dari clue lagi. tempe basi. Oh, tempe bongkrek, tapi nggak tahu deh itu mah khas di mana ya, tempe basi itu ya. Jawabannya sambal tumpang. Aduh, lapar. Sambal kupang. Wah, tunggu dulu. Iya nih, bener enak. Bener ya? Gara-gara Mbak bawa saya ke arah, ini makanan khas mana ya, Mbak ya? Kebetulan makanannya bapak saya. Iya ya. Wah, kayaknya enak betul tuh. Enak ya, Cuman Pak? ya sekarang Harus physical dicoba. distancing susah nyari makan kayak begini. Oh,
Sejujurnya iya, sekarang cari takjil susah sekali, apalagi cari makanan yang khas, khususnya makanan daerah di Jakarta. Sulit sekali, Pak Emil. Tapi Pak tadi Emil, Pak Gubernur Anies Baswedan melaporkan bahwa setelah PSBB ini maka ada perlambatan dari pertumbuhan kasus positif di Jakarta. Jadi kita harus optimis bahwa PSBB ini kalau kita laksanakan kita akan cepat melihat tren yang lebih baik ya. Jadi mudah-mudahan PSBB di Surabaya Raya ini juga membawa manfaat yang sama. Oke, amin, amin. Pak, kalau tadi kita terakhir ngomongin makanan-makanan buka puasa, sekarang kan lagi Ramadan. Mungkin ada pesan-pesan untuk seluruh warga Jawa Timur bagaimana menghadapi Ramadan di tengah pandemi seperti ini, Pak Emil? Ya, satu pertama di bulan Ramadan ini kita mungkin saya juga bisa malah nggak bisa membayangkan gitu. Pasti ada yang mengalami di PHK atau usahanya, pendapatannya mungkin turun drastis atau bahkan hampir hilang, kecemasan akan masa depan. Saya rasa kita harus yakin bahwa situasi akan menjadi lebih baik. Gitu. Ini nggak akan kemudian menjadi kiamat bagi semua masyarakat. Kita tetap harus optimis, gunakan bulan Ramadan ini untuk menunjukkan bahwa di tengah cobaan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, mudah-mudahan kami pemerintah akan bekerja keras menjaga supaya situasi tetap kondusif. Mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan pangan, ya kita akan usahakan untuk itu tersedia. Gitu. Jadi bahkan sampai kemarin malam pun kita mengawal ada peraturan gubernur yang harus ditandatangan untuk bisa mempercepat penyaluran ini. Ini kita lakukan untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar bisa memperlancar apa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi jangan pesimis, situasi akan menjadi lebih baik dan jalan keluarnya pasti ada. Amin, amin. Kita berdoa semuanya, semoga PSBB ini efektif untuk mengurangi persebaran COVID-19 di semua wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur, dan COVID-19 ini bisa segera berlalu ya Pak Emil, jadi kita bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berpelukan, bisa saling memberikan kasih sayang secara langsung, tidak hanya lewat video call. Pak Emil, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, terima kasih juga sudah memenuhi undangan CNN Indonesia untuk live di Instagram, untuk ngobrol bareng CNN Indonesia, juga mewakili Ibu Gubernur, sekaligus mewakili Provinsi Jawa Timur. Pak Emil, terima kasih. Jaga kesehatan ya, Pak. Jaga kesehatan. Sehat selalu. Siap, sehat selalu. Kami tunggu informasi dan perkembangan terbaru langsung di layar CNN Indonesia. Terima kasih Pak Emil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi wawancara saya, ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia, bareng sama gubernur atau wakil gubernur Jawa Timur ya, Pak Emil Dardak. Seru banget ternyata nih, Pak Emil yang kayaknya kalau di TV serius, diajak main game, seru juga ternyata ya. Tapi inilah, jangan, semoga corona ini juga jangan bikin Anda jadi stres, jangan bikin Anda jadi panik, terkena khususnya resiko psikosomatik gitu ya, karena kalau panik, kalau stres, imunitas tubuh jadi jelek, kita juga nggak bisa deh melawan virus corona yang ada di tubuh kita, karena corona ini kembali lagi adalah self-limiting disease, jadi bisa sembuh dengan sendirinya kalau kita menjaga diri dengan baik, jaga kebersihan, jaga kesehatan, oke? Itu dulu dari saya, sekian dulu, terima kasih. Besok akan ada rekan saya, ada Reinhard Sirait, kalau tidak salah akan ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia dengan tema yang lain. Selamat mempersiapkan buka puasa juga, teman-teman di rumah. Saya sampai nggak bilang tadi sama Pak Emil, selamat mempersiapkan bukanya sama Bu Arumi apa gitu ya sore ini. Nggak nanya, saya lupa. Karena Pak Emil hari ini sibuk banget ternyata ya. Nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di Instagram CNN Indonesia hari ini. Besok gabung lagi, kita cari ilmu lagi, cari informasi baru lagi lewat Instagram, oke? Kita saling jaga ya. Semua kalau keluar rumah pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan physical distancing harus diterapkan. Saya Prasidya Puspa pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum.